Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Pascalino Turnip. Saya di sini akan membuat praktek biologi tentang osmosis pada tumbuhan kentang. Tujuan praktikum untuk menjelaskan proses osmosis pada tumbuhan kentang. Adapun alat dan bahan yang diperlukan: 4 buah cup, penggaris, pisau, sendok makan, sendok teh, stopwatch, timbangan digital, talenan, air, gula, dan kentang. Berikut adalah cara-cara kerjanya. Pertama, potong kentang menjadi 4 bagian yang masing-masing lebarnya 1 cm dan panjangnya 7 cm. Potong. Setelah kentang dipotong menjadi 4 bagian, selanjutnya kita akan mengukur berat awal masing-masing kentang. Selanjutnya masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Halo, kenalkan saya Kevin. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh gula ke dalam larutan B. Kelas dari kelas 9B 11 Selanjutnya masukkan 2 sendok makan gula ke dalam larutan C. Apa deh dikit saya bakal nampak nonton segala. Masukkan 4 kentang ke dalam masing-masing larutan. Lalu kita diamkan selama 30 menit. A few moments later. Setelah didiami selama 30 menit, kita akan mengeluarkan masing-masing kentang dari dalam gelas. Kemudian kita akan melihat hasil tekstur dan berat akhir kentang. Setelah diangkat dari larutan, pada gelas A, tekstur kentang menjadi keras dan beratnya bertambah menjadi 11 gram. Pada gelas B, tekstur kentang masih keras dan beratnya tetap 10 gram. Pada gelas C, tekstur kentang lunak dan beratnya berkurang menjadi 8 gram. Pada gelas D, tekstur kentang sedikit lunak dan beratnya tetap 10 gram. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Saat kentang direndam dalam larutan gula 5% dan 30%, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa, peristiwa yang berkebalikan terjadi. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya ialah isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah.
Kentang yang beratnya bertambah adalah kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa. Hal ini terjadi dikarenakan air tersebut memiliki zat larut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada dalam kentang. Karena perbedaan konsentrasi, air pun akan bergerak masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi tinggi. Maka dari itu kentang pun akan terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam kentang. Kondisi kentang yang kaku disebut turgid. Kentang yang berat ukurannya berkurang yaitu terjadi pada kentang di gelas C yang berisi larutan air gula 30%. Pada larutan gula, kentang ini menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Berdasarkan jawaban A dan B, kentang yang mengalami proses osmosis adalah kentang yang direndam pada larutan gula karena telah mengalami perubahan tekstur dan berat. Osmosis adalah proses pemindahan molekul-molekul pelarut air dan konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah melalui membran selektif permeabel. Membran semi-permeabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Osmosis adalah gerakan air melalui membran semi-permeabel dari daerah konsentrasi air yang rendah ke daerah konsentrasi air yang tinggi dan sebaliknya. Melalui proses difusi tanpa memerlukan energi tambahan, ini terjadi untuk menyamakan konsentrasi solut di kedua sisi membran.